Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Salvianti, BP 180105-2013, kelas 3 CTC, Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi akan mempresentasikan praktikum 3 Sistem Komunikasi Serat Optik yang berjudul Pengukuran Hasil Desain Serat Optik dengan dosen pembimbing Bapak Aprinal Adila STMkom dan Ibu Poppy Maria STMT. Pengukuran hasil desain sistem serat optik. Adapun tujuan percobaannya, yang pertama mampu melakukan pengukuran loss daya minimum, loss daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Yang kedua, mampu memahami parameter penyebab terjadinya loss pada serat optik. Ketiga, mampu memahami hasil desain serat optik. Teorinya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data yang dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka akan sulit dipisahkan dari derau. Pada bagian transmisi, yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. Pertama, menentukan nilai loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan pada sistem. A. Loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik yang berkaitan dengan besar loss untuk di setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. B. Loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Yang C. Sambungan yang digunakan menghasilkan loss daya sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. 2. Menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum, loss akibat aging, dan perbaikan dan cadangan. A. Aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. B. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem tergantung pada kondisi lingkungan dan kondisi serat optik. Untuk sistem serat optik yang berada di luar bangunan sangat perlu perbaikan dibandingkan sistem dalam ruangan. Sistem perbaikan yang dilakukan dalam sistem serat optik akan mengalami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. Yang C. Loss cadangan adalah sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss dengan cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 dB. 3. Tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban loss jika berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terpuruk. Selanjutnya itu diagram pengukuran. A. Hitung daya minimum pemancar bila konektor dirubah-rubah. Yang panjang serat optik A-nya 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Panjang serat optik B 150 meter. Panjang serat optik C 4000 meter. Panjang serat optik D 10 meter, 15 meter, 20 meter. Loss serat optik 1,5 dB per kilometer. Loss konektornya 1 dB. Loss sambungan fusinya 0,1 dB. Daya minimum penerima min 30 dBm. Yang B. Hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik dirubah-rubah. Panjang serat optik A 10 meter, panjang serat optik B 150 meter, panjang serat optik C 4000 meter, panjang serat optik D-nya 10 meter, loss serat optik 1 dB per kilometer, 1,5 dB per kilometer, dan 2 dB per kilometer. Loss konektornya 1 dB, loss sambungan fusi 0,1 dB. Daya minimum penerima min 30 dBm. Yang C. Hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita rubah-rubah. Panjang serat optik A-nya sama dengan 50 meter, panjang serat optik C 50 meter, loss serat optik 2,5 dB per kilometer. Loss konektornya
0,2 dB. Daya minimum penerima min 10 dBm, min 25 dBm, dan min 30 dBm. Daya output pemancar min 12 dBm, faktor agingnya 1 dB, loss perbaikan 2 dB, dan loss cadangan 3 dB. Yang D, hitung panjang sera optik B bila daya output pemancar dirubah-rubah. Panjang sera optik A. Diketahui panjang sera optik A-nya 50 meter, panjang sera optik C 50 meter, loss sera optik 2,5 dB per kilometer, loss konektornya 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dBm, daya output pemancar min 10 dBm, min 20 dBm, dan min 30 dBm. Faktor aging 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangannya 3 dB. Dan yang terakhir E, hitunglah sera optik apabila panjang serat B dirubah-rubah. Diketahui panjang serat optik A-nya 50 meter, panjang serat optik B 1500 meter, 1200 meter, dan 2000 meter. Panjang serat optik C-nya 50 meter, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dBm, daya output pemancar min 20 dBm. Faktor agingnya 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Maka selanjutnya itu langkah percobaan. Masuk kepada diagram pengukuran. Yang A, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor diubah-ubah. Langkah pertama yaitu loss daya minimum, loss total panjang serat optik, total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Dapatkan hasilnya 6,255 dB, dan loss total konektornya jumlah konektor dikali loss konektor, hasilnya 2 dB, dan loss total sambungan fusi jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi, dapatkan hasil 0,1 dB. Langkah kedua, loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah aging, ditambah perbaikan, ditambah cadangan. Dapatkan hasilnya yaitu 14,355 dB. Langkah ketiga, daya minimum pemancar, daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Daya minimum pemancarnya adalah min 15,645 dBm. Untuk yang panjang konektor 15 meter dan yang untuk panjang konektor 20 meter sama dengan yang cara mencarinya sama dengan yang panjang konektor 10 meter tadi. Yang B, hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik diubah-ubah. Untuk yang loss serat optik 1 dB per kilometernya, langkah pertamanya itu loss total panjang serat optik. Total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer, dapatkan hasil yaitu 4,17 dB. Loss total konektornya jumlah konektor dikali loss konektor, hasilnya itu 2 dB, dan loss total sambungan fusi jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi, dapatkan hasil 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah total loss serat optik, konektor, dan sambungan fusi, dapatkan totalnya itu 6,27 dB. Langkah kedua, loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah aging, tambah perbaikan, dan tambah cadangan. Loss daya maksimumnya adalah 12,27 dB. Langkah ketiga, daya minimum pemancar, daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Daya minimum pemancarnya dapatkan hasil min 17,73 dBm. Begitu juga untuk loss serat optik 1,5 dB per kilometer dan dan untuk loss serat optik 2 dB per kilometer sama dengan yang cara mencarinya sama dengan yang 1 dB per kilometer tadi. Yang C yaitu panjang serat optik B bila daya minimum diubah-ubah. Untuk daya minimum penerima yang min 10 dBm, langkah pertamanya yaitu
total loss daya minimum. Total loss panjang serat optik, total panjang serat optiknya dikali loss serat optik per kilometer, dapatkan hasil 0,25 dB. Dan loss total konektornya, jumlah konektor dikali loss konektor, hasilnya 0,4 dB. Total loss daya minimum adalah total loss serat optik dan konektor, yaitu 0,65 dB. Angka kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum, loss daya minimum ditambah aging tambah perbaikan tambah cadangan, hasilnya 6,65 dB. Langkah ketiga, daya yang tersedia. Selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima, hasilnya min 2 dB. Langkah keempat, panjang serat optik B. Selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum, yaitu panjang serat optik B sama dengan min 8,665 dB dibagi 2,5 dB per kilometer, sama dengan min 3,466 km. Untuk yang daya minimum penerima min 25 dBm dan untuk daya minimum penerima min 30 dBm sama dengan yang penerima min 10 dBm tadi. Selanjutnya yaitu D, panjang serat optik B bila daya output pemancar diubah-ubah. Langkah pertamanya, loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer, dapatkan hasil 0,25 dB. Dan jumlah konektornya dikali loss konektor, dapatkan 0,4. Langkah keduanya begitu juga dengan yang untuk daya output pemancar min 20 dBm dan min 30 sama. Yang ketiga, hitunglah loss serat optik bila panjang serat B diubah-ubah. Untuk yang panjang serat optik 1500 meternya, langkah pertama, loss daya minimum. Total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik adalah total panjang serat optiknya adalah 1,6 km. Loss total konektornya, jumlah konektor dikali loss konektor, dapatkan hasil 0,4 dB. Dan total loss daya minimum adalah 0,4 dB. Angka kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum, daya minimum ditambah aging tambah perbaikan tambah cadangan. Loss daya maksimumnya 6,4 dB. Langkah yang ketiga, daya yang tersedia. Selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima, hasilnya yaitu 10 dB. Dan langkah keempat, loss serat optik B. Selisih daya yang tersedia dikurang loss daya maksimum sama dengan 3,6 dB. Loss serat optik B 3,6 dB dibagi 1,6 km sama dengan 2,25 dB per kilometer. Yang untuk panjang serat optik 1200 meter dan yang untuk serat optik 2000 sama dengan cara mencarinya sama dengan yang panjang serat optik 1500 meter tadi. Dan dari praktikum dapatkan analisa data, yaitu percobaan A, apabila panjang konektor diubah-ubah. Untuk panjang konektor 10 meter dapatkan perolehan data, yaitu loss total panjang serat optik sebesar 6,255 dB, loss konektor sebesar 2 dB, loss total sambungan fusi sebesar 8,355 dB, loss daya minimumnya 14,355 dB, daya minimum pemancar sebesar min 15,645 dB. Untuk panjang konektor 15 meter didapatkan perolehan data, yaitu loss total panjang serat optik sebesar 6,27 dB, loss konektor sebesar 2 dB, loss total sambungan fusi sebesar 8,37 dB, loss daya maksimum sebesar 14,37 dB, daya minimum pemancar sebesar min 15,63 dB. Untuk panjang konektor yang 20 meter dapatkan perolehan data, yaitu loss total panjang serat optik sebesar 6,285 dB, loss konektor sebesar 2 dB, loss total sambungan fusi sebesar 8,385 dB, loss daya maksimum sebesar 14,385 dB, daya minimum pemancar sebesar min 15,63
615 dB. Yang percobaan B, apabila loss serat optik diubah-ubah. Untuk yang loss serat optik 1 dB per kilometernya dapatkan perolehan data yaitu loss panjang serat optik sebesar 4,17 dB, loss total konektor sebesar 2 dB, loss total sambungan fusi sebesar 6,27 dB, loss daya maksimum sebesar 12,27 dB, daya maksimum pemancar sebesar min 17,73 dB. Untuk yang serat optik 1,5 dB per kilometer dapatkan perolehan data yaitu loss panjang serat optik 6 sama dengan 6,255 dB, loss total konektor sebesar 2 dB, loss total sambungan fusi sebesar 8,355 dB, loss daya maksimum sebesar 14,355 dB, daya minimum pemancar sebesar min 15,645 dB. Untuk loss serat optik 2 dB per kilometer dapatkan perolehan data yaitu loss panjang serat optiknya 8,334 dB, loss total konektor sebesar 2 dB, loss total sambungan fusinya 10,44 dB, loss daya maksimum sebesar 16,44 dB, daya minimum pemancar min 13,56 dB. Percobaan yang C, apabila daya minimum penerima diubah. Untuk daya minimum penerima min 10 dBm mendapatkan perolehan data yaitu loss panjang serat optik sama dengan 0,25 dB, loss total konektor sebesar 0,4 dB, total loss daya minimum sebesar 0,65 dB, loss daya maksimum sebesar 6,6 dB, daya tersedia sebesar min 2 dB, panjang serat optik B min 3,466 km. Untuk daya minimum penerima min 25 dBm mendapatkan perolehan data yaitu loss panjang serat optik sebesar 0,25 dB, loss total konektor sebesar 0,4 dB, total loss daya minimum 0,65 dB, loss daya maksimum sebesar 6,65 dB, daya yang tersedia 13 dB, panjang serat optik B sama dengan 2,54 km. Untuk daya minimum penerima min 30 dapatkan perolehan data loss panjang serat optik sama dengan 0,25 dB, loss total konektor sebesar 0,4 dB, total loss daya minimum sebesar 0,65 dB, loss daya maksimum sebesar 6,65 dB, daya yang tersedia yaitu 18 dB, dan panjang serat optik B sama dengan 4,54 km. Data percobaan D, apabila output pemancar diubah-ubah. Untuk daya output pemancar min 10 dBm mendapatkan perolehan data yaitu loss total panjang serat optik sebesar 0,25 dB, loss total konektor sebesar 0,4 dB, total loss daya minimum sebesar 0,65 dB, loss daya maksimum 6,65 dB, daya yang tersedia sebesar 20 dB, dan panjang serat optik B sama dengan 5,34 km. Untuk daya output pemancar min 20 dBm dapatkan perolehan data yaitu loss panjang serat optik sebesar 0,25 dB, loss total konektor sebesar 0,4 dB, total loss daya minimum sebesar 0,65 dB, loss daya maksimumnya 6,6 dB, daya tersedia sebesar 10 dB, panjang serat optik B sama dengan 1,34 dB. Begitu juga dengan yang min 30 dBm dapatkan perolehan data yaitu sebagai berikut. Dan yang E, apabila panjang serat optik B diubah-ubah. Untuk panjang serat optik 1500 meter dapatkan perolehan datanya yaitu total panjang serat optiknya sama dengan 1,6 km, total loss konektornya 0,4 dB, total loss daya minimum 0,4 dB, loss daya maksimumnya 6,4 dB, daya yang tersedia 10 dB, dan loss serat optik B sama dengan 2,25 dB per kilometer. Begitu juga dengan yang panjang serat optik 1200 meter dan 2000 meter. Perolehan datanya adalah sebagai berikut. Pada percobaan A, selisih antara daya minimum pemancar apabila konektor diubah sangat kecil, hanya beda komanya saja. Semakin besar nilai panjang konektor yang diberikan, maka daya minimum pemancar akan kecil.
Pada konektor B, daya minimum pemancar nilai yang lebih besar pada saat loss rate optik 1 dB per kilometer. Apabila loss rate optiknya semakin besar, maka daya minimum pemancar kecil. Pada percobaan C, hitung panjang serat optik B apabila daya minimum penerima diubah-ubah. Serat optik yang paling panjang dihasilkan pada daya minimum penerima yang bernilai min 30 dB, yaitu panjangnya 4,54 km. Pada percobaan D, panjang serat optik B yang besar adalah dengan daya output pemancar min 10 dBm dengan panjangnya 5,34 km. Dan pada percobaan yang E, loss serat optik B besar pada saat panjang serat optik 1200 meter, yaitu sebesar 2,77 dB per kilometer. Dari data percobaan desain serat optik dapat disimpulkan: yang pertama, panjang konektor yang diubah-ubah tidak terlalu berpengaruh pada daya minimum pemancar. Yang kedua, loss serat optik yang bernilai kecil akan menghasilkan daya pemancar minimum yang besar. Yang ketiga, loss serat optik yang bernilai besar akan menghasilkan daya pemancar minimum yang kecil. Yang keempat, panjang serat optik yang besar akan menghasilkan daya output yang kecil. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.